Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 Manajemen Pemasaran Amalam Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kami akan membahas silabus 12 tentang Koperasi Unit Desa dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Kami beranggotakan 3 orang, saya Sri Widyari dan 2 rekan saya Pistayanti dan Dita Dianatari. Materi pembahasan kami yang pertama pengembangan KUD, yang kedua kekurangan dan kelebihan KUD, yang ketiga permasalahan KUD, yang keempat program pembinaan dan pengembangan KUD, dan yang terakhir strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Sebelum kita masuk ke materi pengembangan KUD, mari kita lihat apa itu KUD. Pasti dari teman-teman sudah tahu apa itu KUD. KUD merupakan Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa yang berlokasi di daerah pedesaan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian kecil yang banyak jumlahnya di pedesaan. KUD juga dikatakan sebagai koperasi multipurpose. Mari kita lihat apa itu koperasi multipurpose. Koperasi multipurpose yaitu koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha, misalnya simpan pinjam, perdagangan, produksi, konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, KUD dikatakan sebagai koperasi multipurpose karena Koperasi Unit Desa merupakan koperasi serba usaha yang melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat desa, seperti produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan lain sebagainya. Pengembangan KUD. Pengembangan Koperasi Unit Desa ditujukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta meningkatkan taraf hidupnya. Koperasi Unit Desa dikatakan sebagai soko guru perekonomian rakyat karena Koperasi Unit Desa mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama bagi berbagai kegiatan ekonomi pedesaan. KUD mampu melaksanakan fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan sarana produksi, barang kebutuhan pokok, serta jasa lainnya. KUD mampu bersuakarsa dan bersuakarya dengan jalan memiliki anggota yang aktif dan jumlah yang cukup memadai, memiliki pengurus yang berjiwa kewirakoperasian, mempunyai idealis dan dedikasi, mampu mempekerjakan manajer dan staf yang profesional, dan memiliki badan pemeriksa yang cakap dan bertanggung jawab serta memiliki manajemen yang baik. Langkah-langkah pengembangan KUD. Yang pertama, diperlukannya sinergi yang sama antara pemerintah daerah, masyarakat desa, dan pengurus KUD. Yang kedua, visi KUD harus diperluas. Yang ketiga, pengurus KUD hendaknya bertanggung jawab terhadap setiap perubahan yang terjadi. Yang keempat, masyarakat desa ikut serta membangun dan melakukan kontrol terhadap kinerja pengurus KUD. Dan yang terakhir yaitu tumbuhkan rasa memiliki yang tinggi masyarakat desa terhadap KUD di era persaingan yang sangat ketat ini, sehingga dapat menumbuh kembangkan perekonomian desa yang sekaligus pula dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia di masa yang akan mendatang. Saya Pistayanti, saya akan membahas tentang keberhasilan dan kekurangan Koperasi Unit Desa. Ukuran keberhasilan Koperasi Unit Desa ditentukan oleh 1. Baik tidaknya alat perlengkapan organisasi yaitu rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. 2. Seberapa jauh kegiatan Koperasi Unit Desa mampu mengelola tugas yang dibebankan oleh pemerintah seperti pengadaan sarana produksi, kredit canda kula, partisipasi anggota, dan lain-lain. Kekurangan Koperasi Unit Desa yaitu yang pertama, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar, yang kedua belum mampu bersaing di pasaran, yang ketiga kurangnya permodalan, yang keempat jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. Permasalahan dari Koperasi Unit Desa yaitu ada 2, permasalahan eksternal dan permasalahan internal. Permasalahan eksternal seperti 1. Masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam mengatasi kelemahan ekonomis dan dalam meningkatkan kesejahteraannya. 2. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. 3. Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegairahan berkoperasi. Selanjutnya yaitu permasalahan internal seperti 1. KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. 2. Sarana pelayanan dan modal yang belum memadai. 3. Kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi.
Usaha-usaha untuk memecahkan masalah, yaitu yang pertama, dengan memberi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggota. Yang kedua, mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensif. Yang ketiga, mengarahkan koperasi unit desa pada kemampuannya untuk menjadi koperasi serba usaha dengan menggunakan potensi daerahnya masing-masing. Saya Dita Dianatari akan membahas program pembinaan dan pengembangan KUD. Di Indonesia, peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mengembangkan koperasi cukup besar. Campur tangan pemerintah dalam hal ini sifatnya membantu memecahkan persoalan dan membimbing KUD menuju ke arah organisasi yang lebih otonomi yang nantinya mampu menjadi sokoguru perekonomian rakyat pedesaan. Untuk membimbing, mendorong, mengembangkan, dan membina KUD, dibentuk BUUD beserta kepengurusannya yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemuka masyarakat seperti camat, pamong desa, guru, ulama, dan lain-lain. Strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya dan waktu yang dilakukan untuk strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD, strategi pemusatan pelayanan koperasi. Yaitu tujuannya dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Strategi pengembangan KUD melalui kegiatan sosial dan perbaikan internal kelembagaan untuk menarik minat masyarakat, yaitu 1. Pembuatan program Bina Desa sebagai bentuk eksistensi dan kepedulian koperasi. 2. Pengadaan acara rutin atau kegiatan tertentu bertema kebersamaan. Seperti contoh, KUD mengadakan arisan. Arisan dilakukan bergilir dari tempat atau rumah masing-masing anggota. Ini akan membuat jalinan silaturahmi antara anggota menjadi sangat dekat. Sehingga apapun problematika yang dihadapi anggota satu dengan yang lain dapat dicarikan solusi bersama. 3. Peningkatan layanan KUD dengan perbaikan internal kelembagaan. Seperti contoh, menggunakan teknologi informasi baik berupa penggunaan media promosi internet, pembuatan website, dapat melayani transaksi online, dan lain sebagainya. 4. Membangun jaringan kemitraan dengan instansi lain. Seperti contoh di bidang pertanian, membangun mitra dengan Bulog dalam hal pengadaan serta penyerapan gabah. Atau jika pergerakan di sektor peternakan KUD, bisa membangun mitra dengan peternak lokal sehingga perkembangan KUD pun akan dapat berjalan dengan cepat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.